Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang kuli bangunan yang setiap hari bergelut dengan debu dan panas, ternyata sedang membangun harapan untuk menyelamatkan ibunya yang sakit di kampung. Lalu di tengah kerasnya hidup, ia jatuh cinta pada seorang janda sederhana yang ia kira hanya pegawai proyek. Hingga suatu hari, ia menemukan kenyataan yang mengguncang harga dirinya. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Debu semen beterbangan di udara, menempel di wajah-wajah lelah para kuli bangunan yang sejak pagi bergelut dengan panas. Di antara mereka, Rama berdiri dengan tubuh kurus yang digurat kerasnya hidup. Bajunya lusuh, telapak tangannya kasar, namun sorot matanya tetap lembut. Seolah menyimpan harapan yang tak pernah padam. "Ram, istirahat dulu. Dari tadi ngangkut terus," seru Ujang, rekannya, sambil meneguk air dari botol plastik. Rama tersenyum kecil. "Nanti saja, Kang. Biar cepat selesai." "Siapa tahu lembur?" jawabnya pelan. Bagi orang lain, lembur mungkin berarti lelah tambahan. Tapi bagi Rama, itu berarti obat tambahan untuk ibunya di kampung. Setiap malam, sebelum tidur di bedeng kayu sempit bersama para pekerja lain, Rama selalu menatap layar ponselnya yang retak. Ia membaca ulang pesan terakhir dari ibunya. "Ibu sehat, Nak. Jangan khawatir. Kerja yang baik." Padahal ia tahu, itu bohong kecil seorang ibu yang tak ingin anaknya cemas. Rama menyimpan ponsel itu di dada, lalu berbisik lirih. "Tunggu Rama pulang, Bu. Rama janji bakal sembuhin ibu." Angin malam berhembus masuk dari celah papan, membawa dingin yang menusuk, tapi tidak sedingin kenyataan bahwa ia belum punya cukup uang. Keesokan paginya, proyek kembali riuh oleh suara besi, palu, dan teriakan mandor. Rama sedang mengangkat karung semen ketika tiba-tiba suara wanita terdengar dari belakang. "Hati-hati, Mas. Jalannya licin." "Rama Menali." Di sana berdiri seorang wanita mengenakan helm proyek putih dan rompi pengawas. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tegas. Ia tampak berbeda dari orang-orang di sekitar lokasi. Rama langsung menunduk sopan. "Iya, Bu. Terima kasih." Wanita itu mengangguk, lalu mencatat sesuatu di papan yang ia bawa. Sebelum pergi, ia sempat memperhatikan Rama beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Namanya Rani. Sejak hari itu, Rama mulai sering melihatnya berkeliling proyek. Tidak banyak bicara, tapi selalu memperhatikan detail. Kadang ia memberi instruksi, kadang hanya berdiri mengamati pekerja. Namun entah kenapa, setiap kali pandangan mereka bertemu, Rani selalu tersenyum tipis. Dan Rama selalu salah tingkah. Suatu siang yang terik, Rama melihat seorang tukang tua hampir terjatuh dari tangga karena kelelahan. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan memapahnya turun. "Pelan, Pak. Biar saya saja yang lanjut," ucap Rama. Tukang itu menghela napas berat. "Kamu dari pagi belum berhenti, Ram." Rama hanya tertawa kecil. "Kalau berhenti, nanti malah kepikiran. Kerja saja lebih enak." Dari kejauhan, Rani menyaksikan kejadian itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya berubah lembut. Seakan ada sesuatu yang disentuh di dalam hatinya. Hari itu, saat jam pulang, ia menghampiri Rama yang sedang membersihkan alat. "Mas Rama, Tanjainja. Rama Turkjat." "Iya, Bu. Saya lihat kamu sering bantu teman. Kamu nggak capek?" Rama tersenyum kenggang. "Capek sih, Bu. Tapi kalau orang lain kesusahan, rasanya nggak tega." Rani terdiam sejenak. "Keluarga di sini?" "Enggak, Bu. Ibu di kampung. Lagi sakit." Rani menunduk, lalu berkata pelan. "Pasti berat ya." Rama mengangguk, tapi tetap tersenyum. "Namanya juga hidup, Bu. Yang penting ibu bisa sembuh." Rani memandangnya lama. Untuk pertama kalinya, Rama merasa ada yang berbeda dari tatapan itu, bukan sekadar tatapan pengawas kepada pekerja. Ada kehangatan di sana. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari,
Percakapan kecil mereka mulai menjadi kebiasaan. Kadang Rani menanyakan kabar ibunya, kadang ia hanya berdiri menemani Rama makan siang. Para pekerja mulai menggoda. "Wah, Ram, pengawas proyek naksir kamu tuh," bisik Ujang sambil terkekeh. Rama langsung menggeleng panik. "Jangan ngawur, Kang. Beliau orang kantor." Namun di dalam hati, Rama tak bisa memungkiri, setiap kali Rani datang, harinya terasa lebih ringan. Dan di sisi lain, Rani pun mulai merasakan hal yang sama. Ia melihat sesuatu pada Rama yang jarang ia temukan pada laki-laki lain. Ketulusan tanpa pamrih. Suatu sore, hujan turun deras. Para pekerja berteduh di bawah bangunan setengah jadi. Rama duduk di sudut, menatap air yang menetes dari langit-langit beton. Rani datang membawa 2 gelas kopi hangat. "Ini buat kamu," katanya sambil menyerahkan satu. "Rama Turkjat." "Wah, terima kasih, Bu." "Panggil Rani saja," ucapnya lembut. Rama menatap gelas kopi itu, lalu berbisik, "Terima kasih, Rani." Hujan semakin deras, menutup suara dunia di luar mereka. Untuk beberapa saat, mereka hanya duduk diam, menikmati hangat kopi dan kebersamaan yang terasa aneh namun menenangkan. Rani lalu berkata pelan, "Kamu selalu kelihatan kuat, Rama. Tapi pasti kamu juga pernah capek." Rama tersenyum tipis. "Capek boleh, nyerah jangan." Rani menunduk, menahan sesuatu di matanya. Dalam diam, ia mulai yakin, pemuda sederhana di sampingnya ini bukan sekadar pekerja proyek. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam dirinya. Dan tanpa Rama sadari, sejak saat itu hidupnya mulai berjalan menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hujan sore itu, hubungan Rama dan Rani berubah tanpa mereka sadari. Tidak ada pernyataan, tidak ada janji, hanya kebiasaan kecil yang perlahan menjadi kebutuhan. Rani kini sering datang ke lokasi lebih pagi dari biasanya. Bukan karena laporan proyek, tapi karena ia tahu Rama selalu menjadi orang pertama yang tiba. Pagi itu, Rama sedang menyapu sisa pasir di lantai cor ketika mendengar suara langkah mendekat. "Kamu selalu datang sepagi ini?" tanya Rani sambil berdiri di sampingnya. Rama menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum. "Pair dapat kerjaan duluan Ran. Kalau rajin, siapa tahu rezeki juga rajin datang." Rani tertawa kecil. "Kamu ini, sederhana sekali cara mikirnya." Rama menggengkit bahu. "Saya nggak pintar, Ran. Jadi pakai cara yang gampang saja." Kalimat itu terdengar ringan, tapi entah kenapa membuat hati Rani terasa hangat sekaligus perih. Ia terbiasa bertemu orang yang berbicara tentang ambisi, jabatan, dan keuntungan. Namun di hadapannya kini berdiri seorang lelaki yang hanya memikirkan ibunya dan hari esok. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka makin terasa. Rani mulai tahu kebiasaan Rama. Ia selalu menyisihkan sebagian makan siangnya untuk diberikan pada pekerja yang lebih tua, selalu meminjamkan uang meski dirinya sendiri pas-pasan, dan selalu tersenyum bahkan ketika badannya jelas kelelahan. Suatu siang, Rani melihat Rama duduk sendirian di pojok bangunan sambil menatap layar ponselnya. "Matanya berkekakaka. Rani mendekat pelen. Kabar ibu?" tanyanya lembut. "Rama menggengak pelen," kata tetangga. "Ibu makin sering batuk." Tapi ibu tetap bilang gak apa-apa. Ia menelan ludah, mencoba tegar. "Saya cuma takut, kalau saya telat." Rani duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia berani menyentuh lengan Rama. "Kamu gak sendiri, Rama." Kalimat sederhana itu justru membuat pertahanan Rama runtuh. Ia menunduk, menahan air mata yang sejak lama ia pendam. "Kadang saya pengen pulang, Ran, tapi kalau pulang tanpa uang, buat apa?" Rani menatapnya lama. Dalam hati, sesuatu bergetar. Ia melihat bukan hanya seorang lelaki yang berjuang, tapi seorang anak yang menanggung dunia di pundaknya. Malam itu, Rani pulang dengan perasaan berat. Di rumahnya yang luas dan sunyi, ia menatap foto seorang anak kecil yang tersenyum di dinding. "Bunda pulang," bisiknya. Anak perempuan kecil berlari memeluknya. "Bunda kerja lagi ya?" Rani menggenggak, mensiam keningnya.
Ayah sayang. Setelah anaknya tidur, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Ia teringat Rama, cara ia berbicara, cara ia peduli pada orang lain, cara ia menahan kesedihan. Tanpa sadar, ia berbisik, andai semua lelaki seperti dia. Namun Rani bukan perempuan bebas tanpa masa lalu. Ia pernah jatuh, pernah disakiti, dan pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mudah membuka hati lagi. Tapi Rama perlahan meruntuhkan semua dinding itu. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Mandor proyek mengumumkan bahwa sebagian pekerja akan dirumahkan sementara karena efisiensi biaya. Rama termasuk di dalam daftar. Suasana mendadak sunyi. Bagi banyak pekerja, ini hanya soal mencari proyek lain. Tapi bagi Rama, ini berarti harapan ibunya ikut goyah. Ia berdiri terpaku, memegang kertas pengumuman dengan tangan gemetar. Ram, panggil Yujeng Liri. Sabarja. Rama mengangguk, tapi wajahnya kosong. Dari kejauhan, Rani melihat semuanya. Hatinya menselos. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri Mandor. Kenapa Rama ikut dirumahkan? Tanyanya tegas. Mandor menggengkit bahu. Perintah atas, Bu. Yang kontraknya belum lama ya dilepas dulu. Rani mengepalkan tangan. Dia pekerja terbaik di sini. Maaf, Bu. Saya cuma jalankan perintah. Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya sendiri tak cukup untuk menolong seseorang yang ia pedulikan. Sore itu, Rama duduk sendirian di bedeng, memasukkan pakaiannya ke dalam tas lusuh. Rani datang tergesa. Kamu mau langsung pulang? Rama tersenyum tipis. Ayah, cari kerja lain. Nggak apa-apa kok, Ran. Sudah biasa. Nada suaranya tenang, tapi Rani tahu itu bukan ketenangan, itu kepasrahan. Kamu butuh bantuan? Tanya Rani pelan. Rama menggeleng cepat. Jangan Ran. Saya nggak mau nyusahin kamu. Rani menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak pernah nyusahin siapapun. Sunyi sejenak menyelimuti mereka. Hingga akhirnya Rama berkata lirih. Terima kasih ya, Ran. Sudah baik sama saya. Kalimat itu terdengar seperti perpisahan. Hati Rani mendadak sesak. Ia sadar, jika Rama pergi, mungkin ia tak akan melihatnya lagi. Dan entah sejak kapan, ia tak ingin itu terjadi. Dengan suara bergetar, ia berkata, Kalau ada kesempatan, kamu mau nggak tetap dekat sama saya? Rama menatapnya bingung. Maksudnya, Rani menunduk, mengumpulkan keberanian yang bahkan tak ia tahu ia miliki. Saya nggak tahu kenapa, tapi sejak kenal kamu, hidup saya terasa lebih tenang. Rama terdiam. Dedanya berdebar kinkang. Rani melanjutkan. Saya bukan perempuan sempurna, Rama. Hidup saya rumit. Tapi, kalau kamu mau, kita bisa saling jaga. Hening panjang menggantung di antara mereka. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Rama menyadari bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar persahabatan. Setelah percakapan sore itu, hidup Rama berubah arah. Ia tidak langsung pergi dari kota seperti rencananya. Rani memintanya menunda kepulangan beberapa hari, sekadar untuk membantu mengurus beberapa hal kecil di proyek sambil menunggu keputusan baru dari kantor pusat. Rama tidak benar-benar mengerti kenapa Rani begitu berusaha mempertahankannya. Ia hanya tahu satu hal, berada di dekat wanita itu membuatnya merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, Rama tak lagi bekerja sebagai kuli resmi. Ia hanya membantu membereskan alat, membersihkan gudang material, atau menemani tukang lama yang masih bekerja. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan. Namun yang membuatnya bertahan bukanlah uang, melainkan Rani. Suatu sore, Rani mengajak Rama duduk di warung kecil dekat proyek. Warung itu sederhana, beratap seng, dengan meja kayu panjang dan aroma kopi hitam yang kuat. Aku mau jujur sesuatu, kata Rani pelan, menatap cangkirnya. Rama langsung tegang. Kenapa Ran? Rani menarik napas panjang. Aku janda. Rama terdiam,
tapi tidak kaget. Ia memang pernah mendengar bisik-bisik pekerja lain. Aku punya anak perempuan. Umurnya 5 tahun. Suni Saset. Rama memproses kata-kata itu. Anehnya, yang ia rasakan bukan keberatan, melainkan rasa iba. Dia tinggal sama kamu? Tanya Rama lembut. Rani menggengak. Dia satu-satunya alasan aku tetap kuat sampai sekarang. Rama tersenyum kecil. Itu berarti kamu ibu yang hebat. Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Rani langsung berkaca-kaca. Ia terbiasa mendengar penilaian, bukan penghargaan. Kamu nggak keberatan? Tanyanya lirih. Dengan masa laluku. Rama menggeleng tanpa ragu. Semua orang punya masa lalu, Ran. Yang penting sekarang. Jawaban itu membuat sesuatu di dada Rani runtuh. Ia tak lagi melihat Rama hanya sebagai lelaki baik, tapi sebagai tempat pulang yang selama ini ia cari. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Rani mulai mengajak Rama bertemu anaknya, Naya. Pertemuan pertama terjadi di taman kecil dekat rumah Rani. Rama datang dengan baju terbaiknya, kemeja yang sudah agak pudar, tapi disetrika rapi. Naya bersembunyi di balik kaki ibunya saat melihat Rama. Ini Om Rama, kata Rani lembut. Rama berjangkak, tersenyum hengget. Hello Naya. Om Bava Perman. Anak kecil itu mengintip, lalu perlahan mendekat. Dalam hitungan menit, mereka sudah duduk bersama di ayunan, tertawa. Rani memandang dari jauh, matanya basah. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat pada lelaki lain yang pernah mendekatinya. Ketulusan tanpa paksaan. Rama tidak mencoba terlihat baik. Ia memang baik. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Rama mulai membantu memperbaiki rumah Rani, mengantar Naya ke sekolah, bahkan kadang memasak sederhana untuk mereka. Suatu malam, setelah Naya tidur, mereka duduk di teras. Lampu jalan temaram, angin malam berhembus pelan. Rani berkata pelan, Rama, kamu pernah kepikiran masa depan? Rama tertawa kecil. Sering, tapi biasanya cuma sebatas bisa sembuhin ibu. Rani menatapnya lama. Kalau masa depan itu termasuk aku dan Naya. Jantung Rama berdetak keras. Ia tidak pernah berani membayangkan sejauh itu. Dunia mereka terasa terlalu berbeda. Aku cuma kuli bangunan. Ran, bisiknya. Kamu orang kantor. Hidupmu pasti lebih tinggi dari aku. Rani menggeleng pelan. Aku nggak butuh lelaki kaya. Aku butuh lelaki yang tulus. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku capek hidup sendirian, Rama. Aku capek pura-pura kuat di depan anakku. Rama menatapnya. Dalam sorot mata wanita itu, ia melihat kelelahan yang dalam, sekaligus harapan yang rapuh. Dengan suara pelan, ia berkata, kalau aku bisa bikin kamu dan Naya bahagia, aku mau, Ran. Tangi's Rani Pekka. Ia menggenggam tangan Rama erat, seolah takut kehilangan. Malam itu, tanpa cincin mahal, tanpa pesta, tanpa saksi banyak orang, mereka berjanji untuk saling menjaga. Janji sederhana, tapi penuh makna. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana di kantor kelurahan. Tidak ada kemewahan, hanya doa, pelukan, dan air mata haru. Rama merasa hidupnya seperti mimpi. Ia yang dulu tidur di bedeng proyek, kini pulang ke rumah yang hangat, disambut istri dan anak kecil yang memanggilnya, Ayah. Namun di balik kebahagiaan itu, Rama mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rani jarang membicarakan pekerjaannya secara detail. Ia masih mengaku bekerja sebagai staf pengawas proyek, tapi sering keluar rumah dengan pakaian yang jauh lebih rapi dari biasanya. Kadang ia menerima telepon dengan nada formal yang terasa seperti berbicara dengan orang penting. Suatu malam, Rama melihat map berisi dokumen di meja. Di sana tertulis nama perusahaan besar yang sama dengan proyek tempat ia dulu bekerja. Ketika Rama bertanya, Rani hanya tersenyum. Dokumen kantor saja. Jawaban itu terasa terlalu singkat. Rama tak curiga, tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada rahasia besar yang belum terungkap.
Rahasia yang akan mengubah cara ia memandang istrinya dan dirinya sendiri. Pagi itu, Rama bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat sisi tempat tidur Rani kosong. Dari dapur terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berbicara di telepon. Rama tidak berniat menguping. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar nada bicara Rani yang berbeda dari biasanya. Tegas, formal, bahkan terdengar berwibawa. Pastikan laporan keuangan proyek tahap 2 sudah saya terima siang ini. Saya tidak mau ada keterlambatan lagi. Rama menjerniat. Itu bukan nada seorang staf biasa. Ia melangkah mendekat tanpa suara. Saya akan datang ke kantor pusat jam 10. Tolong siapkan kontrak tambahan dan data vendor. Telepon ditutup. Rani menghela napas panjang sebelum berbalik, dan mendapati Rama berdiri di ambang pintu. Wajahnya langsung berubah. Kamu sudah bangun? Tanyanya pelan. Rama mengangguk, namun sorot matanya penuh tanya. Kamu? Kerja di kantor pusat juga sekarang? Rani terdiam sepersekian detik. Iya, ada urusan tambahan. Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Terlalu disiapkan. Rama tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk pelan. Ya sudah. Hati-hati di jalan. Namun sejak pagi itu, ada jarak tipis yang mulai terasa di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Rama memutuskan mencari pekerjaan lagi. Ia tidak ingin sepenuhnya bergantung pada Rani. Takdir membawanya kembali ke proyek lama, proyek yang dulu sempat ia tinggalkan. Ketika ia datang untuk melamar kembali sebagai pekerja harian, mandor lama langsung mengenalinya. Lo Ram, balik lagi kamu. Rama tersenyum kenggang. Epsilona. Pak, kalau masih boleh kerja. Mandor itu mengangguk. Boleh, malah bagus. Kita lagi kurang orang. Rama merasa lega. Ia kembali mengenakan helm proyek, kembali mengangkat semen, kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun sesuatu berubah hari itu. Menjelang siang, beberapa mobil hitam masuk ke area proyek. Para pekerja langsung berdiri lebih rapi. Mandor bergegas menyambut rombongan tamu penting. Rama tidak terlalu memperhatikan. Ia tetap bekerja, memindahkan besi. Hingga suara langkah berhenti di belakangnya. Progres pengecoran lantai 3 bagaimana? Suara itu, sangat ia kenal. Rama Menali Perlahan. Di sana berdiri Rani. Namun bukan Rani yang biasa ia lihat di rumah. Ia mengenakan blazer rapi, sepatu hak tinggi, dan didampingi beberapa pria bersetelan formal yang tampak menghormatinya. Mandor berdiri tegak di sampingnya. Semua sesuai jadwal, Bu Direktur. Rama membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Bu Direktur. Kata itu berdengung di telinganya. Rani akhirnya menatap Rama. Wajahnya pucat. Ia tahu momen ini akan datang, tapi ia tak pernah siap menghadapinya seperti ini. Rama? Bisiknya hampir tak terdengar. Para staf di sekeliling mereka bingung melihat keduanya saling menatap. Rama menjatuhkan serang tangannya. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena merasa begitu kecil. Kamu, suaranya serak. Kamu pemilik proyek ini. Sunyi menyelimuti lokasi bangunan yang biasanya bising. Rani menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ayah. Satu kata itu terasa seperti palu yang menghantam dada Rama. Ia mundur selangkah. Jadi, selama ini kamu bukan staf pengawas. Rani mendekat sedikit. Aku mau jelasin. Tapi kamu bohong, potong Rama lirih. Bukan teriak. Bukan marah. Hanya suara patah yang jauh lebih menyakitkan. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti kamu, kata Rani, suaranya gemetar. Rama tertawa kecil, getir. Aku kira kita sama-sama orang kecil yang lagi berjuang. Matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata kamu dari awal sudah berdiri jauh di atas aku. Rani menggeleng cepat. Aku menyamar bukan untuk merendahkanmu. Aku cuma ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Rama menatapnya tajam. Kenapa harus disamar? Rani menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian terakhirnya.
Karena aku sudah terlalu sering didekati lelaki yang cuma melihat hartaku. Ia menahan tangis. Aku ingin tahu apakah masih ada lelaki yang tulus, yang bisa mencintai aku dan menerima anakku tanpa melihat status. Air mata Rani jatuh. Aku menemukannya di kamu, Rama. Suasana proyek menjadi saksi kejujuran yang telanjang itu. Namun Rama tetap terdiam. Dalam dadanya, rasa cinta bercampur dengan luka harga diri. Aku nggak pernah minta kamu jadi orang kaya, Ran, bisiknya. Aku cuma pengen jujur. Ronnie mendekat, menggenggam tangannya. Aku takut kalau aku jujur dari awal, kamu akan menjauh sebelum aku sempat mengenalmu. Rama memejamkan mata. Ia tahu Rani tidak jahat. Ia tahu semua yang mereka jalani nyata. Tapi kenyataan ini tetap terasa berat. Aku butuh waktu, katanya pelan. Rani mengangguk, air matanya tak berhenti. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rama berjalan pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa benar-benar takut kehilangan lelaki yang selama ini ia yakini sebagai takdirnya. Sejak hari di proyek itu, Rama tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang panas dan bising, namun terasa sunyi di dalam kepalanya. Bukan karena ia membenci Rani. Bukan karena ia merasa ditipu sepenuhnya. Yang paling menyakitkan baginya adalah perasaan kecil yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Perasaan bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia teringat semua momen mereka. Kopi di bawah hujan, tawa Naya di taman, janji sederhana di teras rumah. Semua terasa nyata, tapi kini dibayangi kenyataan bahwa istrinya adalah pemilik dunia yang selama ini ia anggap terlalu tinggi untuknya. Rama duduk di bangku halte, menatap telapak tangannya yang kasar. Kalau aku tetap di samping dia, apa aku cuma terlihat seperti orang yang numpang hidup? Gumamnya lirih. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin ia sadar satu hal. Ia tidak marah karena Rani kaya. Ia terluka karena merasa tak sepadan. Di rumah, Rani duduk memeluk Naya yang sudah tertidur di pangkuannya. Matanya bengkak karena menangis sejak sore. Ia tahu ia salah. Bukan karena menyamar, tapi karena membiarkan Rama tahu dari orang lain, di tempat yang paling membuatnya merasa kecil. Aku bodoh, bisiknya. Ia memandang foto pernikahan sederhana mereka di meja. Tidak ada gaun mewah, tidak ada gedung megah. Hanya dua orang yang saling percaya. Dan kini kepercayaan itu retak. Rani menggenggam foto itu erat. Aku nggak butuh suami kaya, aku cuma butuh Rama. Malam semakin larut ketika pintu rumah akhirnya terbuka pelan. Rani menoleh cepat. Rama berdiri di sana, wajahnya lelah, matanya sembab. Mereka saling menatap lama tanpa kata. Aku boleh masuk? Tanya Rama pelan. Tangis Rani langsung pecah. Ini rumah kamu juga? Rama melangkah masuk. Udara di antara mereka terasa berat, dipenuhi hal-hal yang belum terucap. Aku sudah mikir seharian, kata Rama akhirnya. Bukan soal kamu kaya atau punya jabatan. Rani menatapnya dengan napas tertahan. Aku cuma takut, suatu hari nanti kamu sadar kamu bisa dapat lelaki yang lebih pantas. Air mata Rani jatuh lagi. Ia menggeleng cepat. Aku sudah pernah hidup dengan lelaki yang pantas di mata dunia, katanya serak. Tapi dia nggak pernah benar-benar ada buat aku. Ia mendekat, suaranya bergetar. Kamu satu-satunya lelaki yang datang bukan karena aku punya apa-apa, tapi karena kamu peduli. Rama terdiam. Rani melanjutkan dengan jujur, tanpa sisa gengsi. Aku menyamar bukan untuk menguji kamu, tapi karena aku takut. Takut kalau aku jujur, kamu akan melihatku sebagai dunia yang terlalu jauh untuk dijangkau. Ia menggenggam tangan Rama erat. Tapi justru sekarang aku takut kehilangan kamu, karena aku nggak jujur dari awal. Sunyi menyelimuti mereka. Rama menatap wajah wanita di depannya, bukan sebagai direktur, bukan sebagai pemilik proyek, tapi sebagai ibu yang pernah menangis di teras, sebagai perempuan yang takut sendirian, sebagai orang yang ia cintai. Aku nggak butuh istri sempurna, Ran, bisiknya. Aku cuma butuh pasangan yang mau jalan bareng. Tangis Rani makin deras.
Rama menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tetap Rama yang dulu. Kuli bangunan yang gak punya apa-apa selain niat baik." Ia menatap mata Rani dalam-dalam. "Kalau kamu bisa terima aku tetap jadi diriku, aku juga mau belajar menerima dunia kamu." Rani langsung memeluknya erat, seolah takut ia menghilang. "Aku nggak pernah butuh kamu jadi orang lain," isaknya. "Aku jatuh cinta sama kamu yang sederhana." Di sudut ruangan, Naya yang setengah terbangun melihat mereka berpelukan. "Panda, ayah nggak pergi kan?" tanyanya polos. Rama langsung berjongkok dan merentangkan tangan. "Ayah di sini, sayang." Anak kecil itu berlari memeluknya. Momen itu sederhana, tapi bagi Rama, itulah jawabannya. Bukan status, bukan harta, bukan jabatan. Yang membuat seseorang layak disebut keluarga adalah siapa yang tetap memilih tinggal, bahkan setelah kebenaran terungkap. Beberapa bulan kemudian, Rama tidak lagi bekerja sebagai kuli harian. Bukan karena ia dipaksa berhenti, tapi karena Rani memintanya membantu mengawasi para pekerja dari sisi lapangan. Bukan sebagai direktur bayangan, tapi sebagai jembatan antara pemilik dan pekerja. Rama setuju, dengan satu syarat. "Aku tetap mau turun ke lapangan," katanya. "Biar aku nggak lupa dari mana aku datang." Rani tersenyum bangga. "Itulah alasan aku memilih kamu." Dan sejak saat itu, proyek itu bukan lagi sekadar bangunan beton bagi Rama. Ia menjadi simbol perjalanan hidupnya. Dari kuli yang hanya mengangkat semen, menjadi lelaki yang mengangkat keluarganya dengan cinta. Pesan akhir kisah ini sederhana. Cinta sejati tidak datang untuk mengubah siapa kita, tetapi untuk menemukan siapa yang tetap memilih kita. Bahkan setelah semua topeng terbuka. Dan Rama akhirnya mengerti bahwa harga diri bukan ditentukan oleh harta, melainkan oleh hati yang tetap tulus, meski hidup berubah arah. Sahabat, dari kisah Rama kita belajar bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai bayangan. Kadang kita dipertemukan dengan kenyataan yang mengguncang harga diri, menguji kepercayaan, bahkan memaksa kita memilih antara pergi atau tetap bertahan. Namun cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi derajatnya, melainkan siapa yang tetap menggenggam tangan kita saat semua rahasia terbuka. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tetap tulus, tetap rendah hati, dan percaya bahwa setiap perjuangan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika sahabat tersentuh, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan kepada orang yang membutuhkan pengingat tentang arti ketulusan. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.